Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kembali lagi di channel saya Ekstra Parlementer. Jadi channel ini bertujuan untuk bagaimana memberikan edukasi dan juga informasi kepada masyarakat umum sehingga kita tidak terjebak pada informasi yang tunggal gitu, ya kan? Terutama dari kekuasaan gitu. Nah, kali ini saya bersama narasumber saya ini luar biasa gitu, saudara Kenny. Nah, mungkin teman-teman masih penasaran kira-kira, ya kan, ini background dari beliau seperti apa. Oleh karena itu saya ulas secara singkat bahwa beliau ini mantan ketua KPU sekaligus ketua senat Fakultas Hukum Universitas Kanjuruhan Malang gitu, ya kan. Siap agar mas. Nah, kebetulan kali ini beliau ini lagi melanjutkan Magister of Law atau Master of Law di Fakultas Hukum Universitas Merdeka Malang ya. Saudara Kenny. Siap agar mas. Doakan saya Jadi, saja. maksudnya pembicaraan kita sore hari ini sangat kompeten gitu, ya kan, dan juga berkualitas karena orangnya membidangi apa yang kita bicarakan sore hari ini. Oke, saudara Kenny, sebelum kita mulai kita coba ulas dulu kira-kira apa menjadi problem dan juga, ya kan, penasaran yang terjadi di tingkat masyarakat, lebih khususnya teman-teman yang hari ini berada di lingkup akademik gitu. Kira-kira apa sih urgensinya belajar di Fakultas Hukum gitu? Itu pertanyaan mereka gitu. Kenapa begitu? Karena ada yang mengatakan begini, percuma nanti kan jadi jaksa, hakim, kemudian polisi, bahkan kemudian jadi lawyer atau pengacara kan. Masih ada orang yang terjerumus di dunia-dunia yang sifatnya korup itu, ya kan. Tapi pada sisi lain, iya kan, ada orang yang sukses yang belajar dari Fakultas Hukum. Ini bagaimana kita menerangkan soal ini biar clear kan pandangan Siap masyarakat. agar mas. Ini urgensinya seperti apa? Saya persilakan. Oh, jadi kalau kita belajar hukum, apa urgensi belajar hukum? Sebenarnya tujuan utama adanya hukum itu tentu saja supaya keteraturan dalam bermasyarakat tuh menjadi tertata gitu. Oh ya. Itu tujuan atau urgensinya. Dan entah kita belajar hukum secara umum dan secara khusus, entah itu spesifiknya yang tata negara, perdata, dan pidana, itu tentu untuk meningkatkan rasa kesadaran masyarakat kan. Karena setiap kali kita berbicara mengenai hukum, tentu pasti kita berbicara tentang masyarakat. Artinya ada ketertiban atau kesadaran masyarakat untuk hukum. Karena kalau tidak ada hukum maka kriminalnya itu terjadi di mana-mana. Mungkin itu poin utamanya sebenarnya kalau kita urgensi dari belajar hukum. Nah, terkait dengan pertanyaannya, nanti ada orang yang kalau sudah jadi lawyer yang hebat terus jadi penegak hukum itu nanti korup dan sebagainya, tapi itu kan sebenarnya bukan hukumnya sebenarnya. Kalau kita bicara hukum, substansi hukum itu apalagi kalau kita belajar tentang tujuan hukumnya Gustav Redbus lagi, itu keren sekali kalau karena kita bicara tujuan hukum yang ideal. Tapi kembali lagi, entah itu penegak hukumnya korup, itu penegaknya loh, bukan hukumnya. Hukum itu baik sebenarnya. Teori hukum itu di mana dunia pun, entah mau buku siapa, entah sistem hukum, atau kalau saya bicara sistem hukum tata negara, entah itu dari Lauren Friedman tentang sistem hukum, itu sebenarnya baik. Teori-teorinya itu baik. Hampir semua buku yang kita konsumsi itu teori-teorinya baik. Cuma kembali lagi penegaknya. Itu kita bicara personal loh, bukan bicara tentang hukum. Jadi statement itu sebenarnya, ya namanya orang beranggapan bahwa kalau sudah belajar hukum, kalau sudah jadi lawyer hebat, ya paling, atau penegak hukum hebat paling korup dan sebagainya. Itu bukan bicara hukumnya, tapi itu bicara tentang penegaknya atau personalnya dia. Itu Pak Germas. Oke, terima kasih. Yang pertama tadi ini cukup jelas ya bahwa pada intinya bahwa keberadaan hukum, ya kan, tujuannya tidak lain dan tidak bukan yaitu bagaimana menjaga ketertiban, keamanan dan juga kedamaian dalam kehidupan bermasyarakat, bahkan berbangsa dan bernegara gitu. Sepakat Itu saya Pak Germas. itu kalau kita lihat dari kacamata teoritisnya kan, kacamata teoritisnya. Nah, kita lihat bahwa iya kan, kita punya negara, ya kan, itu berlandaskan pada hukum gitu. Istilahnya supremasi yang tertinggi adalah supremasi hukum. Hukum, gitu. benar. Ya kan. Proses bagaimana roda kekuasaan itu berjalan, pemerintah itu berjalan, itu didasarkan pada Hukum. supremasi hukum. Nah, kita lihat hari ini bahwa, ya kan, kadang antara hukum dengan politik itu kayak bolak-balik kan. Kadang politik menyingkirkan hukum, kadang hukum juga disingkirkan oleh politik itu. Ini bagaimana menerangkan soal ini gitu? Saya pikir pertanyaan yang paling substansi ya kalau kita bicara tentang hukum dan politik. Nah, kalau kita lihat beberapa perspektif orang di luar sana kan, mereka bilang ya politik ini kan bagian dari hukum kan gitu kan. Padahal kan beda kan. Hukum dan politik itu adalah dua teori yang berbeda kan. Cuman kesalahannya kita di Indonesia itu,
produk politik itu menghasilkan hukum. Itu pertanyaan itu apa namanya, itu problem kita hari ini. Nah, kalau kita berbicara mengenai substansi hukum, sebenarnya ideal dari tujuan hukum, saya terangkan ideal dari tujuan hukum dari Gustav Redbus ya. Kan ada 3 sebenarnya tujuan hukum yang paling ideal nih. Kalau menurut Gustav kan, itu kita bicara tentang justice, tentang keadilan, kepastian dan kemanfaatan. Nah, hukum itu dibuat berdasarkan keadilan kan untuk masyarakat kan. Jadi ada sih apa namanya, kita bicara mengenai ada salah satu asas kalau kita bicara di Fakultas Hukum itu namanya via justitia ruat celum kan. Sekalipun langit itu runtuh, keadilan tetap ditegakkan. Itu kalau kita bicara teorinya kan, keadilan tetap ditegakkan. Terus kita bicara kepastian. Kita kalau bicara di Indonesia kepastian hukum, misalkan kita punya konstitusi di pasal 28 ayat 1 itu, dia berbicara mengenai setiap orang itu mempunyai kesamaan hukum dan pemerintahan itu yang sama kan. Tidak ada kecualinya kan, itu sama, atau bahasa hukumnya rule of law kan gitu. Jadi setiap orang punya kesamaan hukum yang sama. Kita berbicara kemanfaatan. Jadi manfaat hukum itu untuk seluruh civil society, seluruh masyarakat Indonesia, bukan bukan kepentingan tertentu. Itu kalau kita bicara manfaatnya. Nah, yang menjadi problem sekarang politik di Indonesia mendominasi hukum. Itu problemnya. Jadi ada orang yang mengatakan bahwa hukum itu adalah produk politik. Memang benar, karena orang-orang yang di DPR itu berdasarkan partai politik kan. Makanya benar kalau mereka yang buat regulasi, tapi tentu kalau kita bicara idealnya hukum itu beda lagi, karena itu bagian dari politik dan beda lagi dari bagian hukum. Nah, mungkin itu konkretnya sih Pak Germas kalau menurut saya. Nah, kita harus rubah itu sebenarnya, merubah mindset cara berpikirnya gitu. Oke, terima kasih, ini sudah cukup ini tadi, cukup luas bahwa di dalam teorinya siapa tadi itu? Gustav Redbus. Gustav Redbus tentang tujuan hukum, ideal tujuan hukum. Bahwa tadi kan ada 3 poin gitu. Yang pertama apa namanya, keadilan hukum, kemudian kepastian hukum dan kemanfaatan hukum. Benar. Ini 3 poin ini menjadi landasan benar di dalam proses penegakan hukum itu sendiri. Nah, kita lihat hari ini bahwa apa namanya, ya kan, begitu banyak dinamika penegakan hukum yang cenderung bisa dikatakan dalam tanda kutip, ya kan, memojokkan pihak tertentu. Artinya apa? Proses penegakan hukum itu, ya kan, justru mengalami penumpulan kalau melawan orang-orang besar itu, ya kan, melawan orang-orang punya kekuasaan. Sementara pada istilahnya ketika itu masyarakat kecil, ya justru tajam ke situ. Artinya penegakannya ringan sekali gitu. Kira-kira bagaimana cara kita supaya menghasilkan alternatif baru untuk menyelesaikan problem ini gitu, ketimpangan penegakan ini seperti apa gitu? Kalau kita lihat, memang pertanyaan itu sering terjadi kan, hukum itu tajam ke bawah, tumpul ke atas kan, istilahnya gitu kan. Iya, ya. Nah, kalau saya lihat beberapa literatur dari Bang Haris, sebenarnya dia simpel aja kalau Bang Haris itu. Kita sadarkan masyarakat untuk apa namanya, proses hukumnya itu kan. Kita sadarkan masyarakat intinya. Beda sama Jokowi. Kalau ada yang mengkritik, dia masukkan di penjara. Siap. Untuk kalau dia mentaati hukum kan. Tapi kalau Bang Haris, dia selalu mencerdaskan kehidupan bangsa tentang bagaimana sih hukum itu idealnya. Kembali lagi kan, saya pakai teorinya Lawrence Friedman ya tentang sistem hukum ya. Jadi ada 3 komponen hukum kan kalau kita belajar kan, tentang substansi hukum, struktur hukum, dan apa namanya, budaya hukum atau culture hukum. Nah, kita kalau kaji dari 3 itu, nah, kenapa sampai hukum itu tumpul ke atas, tajam ke bawah? Yaitu kalau hukum itu di orang yang lemah, berarti hukum itu ditajamkan. Kalau di orang-orang yang atas, orang kekuasaan, berarti apa namanya, diredup kayak gitu kan, ditumpulkan. Nah, itu kan sebetulnya tidak mencerminkan apa ideal hukum. Nah, misalkan kalau tadi saya bilang kan, Lawrence Friedman tentang substansi hukum. Nah, di substansi hukum itu sebenarnya baik. Misalkan kita bicara mengenai regulasi, kalau kita bicara substansi hukum berarti kita bicara regulasi kan, yang dibuat oleh DPR, entah itu regulasi yang dibuat oleh legislatif ataupun administrasi rule yang dibuat oleh pemerintah, entah itu peraturan menteri, peraturan presiden, karena dua wilayah yang berbeda. Tentu kalau kita lihat di apa namanya, struktur hukum, berarti kita lihat penegaknya. Jadi kenapa sampai hukum itu tajam ke bawah, tumpul ke atas? Karena penegaknya, itu yang kedua. Kita bicara struktur. Jadi apa yang salah? Substansi hukumnya bukan salah, tapi struktur hukumnya. Struktur hukum. Nah, kalau kita bicara lagi, kenapa sampai masyarakat tidak taat hukum?
sehingga terjadi demikian. Berarti kita lihat culture hukumnya. Ya, kata Lauren Friedman, struktur hukum dan substansi hukum sebenarnya dua-duanya bagus atau baik kalau diterapkan. Tapi yang paling penting itu culture, budaya hukum, karena itu penting. Jadi dia ibaratkan kayak semacam ikan. Ikan itu tidak bisa hidup di ember karena itu bukan budaya ikannya. Budaya ikannya dia berenang luas di lautan kan.